Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwina Septi dari UPTD Puskesmas Cidempet. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pembatasan sosial berskala besar atau yang kita kenal sekarang dengan PSBB. Menurut PP nomor 21 tahun 2020, merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19. Di mana saja sih pelaksanaan PSBB tersebut? Salah satunya ada beberapa contoh, di mana peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Selanjutnya ada pembatasan kegiatan sosial dan budaya, seperti kalau misalnya di daerah itu ada yang namanya kayak syukuran hajatan ataupun acara-acara besar yang memang dilakukan pada momen-momen tertentu gitu ya. Terus pembatasan moda transportasi dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan juga keamanan. Adapun dasar pedoman pembatasan sosial berskala besar ini dalam rangka percepatan penanganan COVID itu didasari dari Permenkes nomor 9 tahun 2020. Ya, kita selanjutnya adaptasi kebiasaan baru atau yang kita kenal dengan AKB. Apa sih gitu? AKB itu merupakan upaya penyesuaian kebiasaan baru yang harus dilakukan agar masyarakat dapat melakukan kegiatan sehari-hari dan dapat hidup aman berdampingan gitu dari COVID-19. AKB ini seperti pola hidup baru yang akan membuat gitu, output atau tujuannya itu adalah masyarakat hidup produktif dan juga aman dari COVID-19. Tentu tidak terlepas dari namanya protokol kesehatan, di mana protokol kesehatan ini dibagi menjadi dua, ada perlindungan kesehatan individu dan perlindungan kesehatan masyarakat, supaya kita lebih bersih, lebih sehat, dan juga lebih taat. Selanjutnya, survei sosial demografi dampak COVID-19 menurut BPS 2020, di mana penggunaan masker sebagai mekanisme pertahanan terdepan itu kita lihat ternyata 8 dari 10 responden selalu atau sering menggunakan masker, terutama ketika sedang di luar rumah atau beraktivitas di luar rumah ya. Dan 87% ternyata responden itu mengetahui kebijakan mengenai physical distancing ataupun jaga jarak, dan 72% penerapan kebijakan physical distancing ini gitu. Dan perempuan itu ternyata lebih mengetahui penerapan physical distancing dibanding dengan laki-lakinya ya. Dan kita lihat juga bahwa hasil survei dari BPS tahun 2020 bahwa responden perempuan itu cenderung lebih khawatir berada di luar rumah dan selalu menggunakan masker. Kita bisa lihat penyebabnya itu ada 73,77% bahwa perempuan tuh khawatir ketika di luar rumah, dan 85% ternyata sering menggunakan masker dibanding dengan laki-laki yang lebih cenderung lebih rendah ke tingkat kekhawatirannya, yaitu 65,4%. Selanjutnya ada mencuci tangan dengan sabun dan juga menggunakan hand sanitizer. Ternyata 8 dari 10 responden selalu mencuci tangan atau sering mencuci tangan dengan sabun ya selama 20 detik. Dan juga 6 dari 10 responden selalu menggunakan hand sanitizer. Lanjut, di sini kita akan bahas mengenai protokol kesehatan dari perlindungan kesehatan individu, di mana kita seperti menggunakan masker, menjaga jarak dan hindari kerumunan, menjaga daya tahan tubuh dengan istirahat yang cukup, olahraga, mengelola stres, dan juga mengelola penyakit penyerta. Jika individu memiliki penyakit penyerta seperti diabetes mellitus atau jantung dan lainnya, agar lebih dikontrol pada masa-masa sekarang ya. Dan juga stres ini dari remaja sampai mungkin dewasa
stres ini akan lebih rentan gitu. Jadi kita penting untuk mengelola stres kita. Juga konsumsi gizi seimbang untuk kembali lagi meningkatkan imunitas tubuh ya. Dan juga mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Nah, adanya awareness dalam diri individu terhadap kesehatan itu akan menimbulkan attitude atau sikap untuk melakukan itu, melakukan yang diharapkan sesuai dengan protokol kesehatan yang bertujuan untuk melindungi individu itu sendiri gitu. Dan jangan lupa kita juga harus memperhatikan kelompok rentan dan juga tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua ada perlindungan kesehatan masyarakat. Di sini ada 3 bagian, di mana ada prevent atau pencegahan, kita bisa lakukan KIE, screening, sosialisasi, dan lakukan desinfeksi. Yang kedua, detect. Untuk detect ini kita bisa lihat dari titik kritis atau kelompok-kelompok yang memang beresiko untuk terkena virus COVID-19 ini. Dan juga dilakukan respon apabila ada yang positif COVID-19 dan segera dilakukan tracing atau pelacakan kontak, lokalisir daerah yang terkontaminasi, melakukan desinfeksi, dan tes PCR bagi kontak erat atau sekarang rapid test antigen ya, dan penanganan bagi penderita COVID-19 itu sendiri. Nah, di sini adalah suatu sistem ataupun bagian yang saling mengikat di mana adanya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti PP atau keputusan presiden maupun keputusan menteri ya, dan juga kita punya pedoman yang diterbitkan langsung oleh kementerian atau lembaga kesehatan, dan juga ada protokol yang memang harus diterapkan di berbagai aspek seperti di lingkungan kesehatan, perbatasan, area pendidikan, dan juga lainnya. Kita juga perlu adanya media gitu untuk sarana, untuk alat gitu dalam penyebaran dan pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Apa aja sih medianya gitu? Di sini ada media cetak yang bisa kita gunakan, elektronik, dan layanan masyarakat, sosial media. Nah, sosial media ini menurut saya itu adalah alat yang memang atau media yang memang sekarang kayaknya paling banyak digunakan, dan waktu dan juga mungkin dari segi harga itu waktu yang jelas itu lebih efektif gitu, karena penyebarannya luas dan juga bisa dengan cepat. Ada pelibatan tokoh-tokoh ulama. Kalau misalnya di daerah bisa toga. Selanjutnya ada strategi promosi kesehatan. Di sini strategi promosi kesehatan itu kita mulai dari melihat gitu akar permasalahan apa sih yang kita mau angkat gitu. Misalnya tentang COVID-19. Tentang COVID-19 ini kita lihat sasarannya ini siapa sih gitu. Yang perlu kita kenali itu sasarannya siapa aja, baik sasaran primer, sekunder, tersier, itu kita harus tahu gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk yang kita lakukan ke depan gitu. Dan ketika kita sudah mengetahui ya di perencanaan dan kita lihat latar belakang permasalahan yang mau diangkat, kita perlu gitu merumuskan metode apa sih yang tepat dan media apa sih yang tepat gitu untuk sasaran yang akan kita tuju, akan kita rangkul gitu. Dan kita juga perlu melakukan advokasi dan juga kemitraan. Pada siapa sih kita lakuin advokasi dan kemitraan? Ya tentu pada lini-lini gitu yang memang akan mendukung, sangat mendukung kegiatan yang akan kita lakukan, dan juga pihak-pihak yang memang bisa membantu kita atau mendukung kita untuk mencapai tujuan yang diharapkan gitu, seperti lintas sektor ya, kayak pihak desa atau misalnya kecamatan dan sektor-sektor lainnya gitu. Dan setelah itu kita lakukan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Tujuannya apa sih ya? Tujuannya untuk perubahan perilaku ataupun perilaku mencegah dan mengatasi masalah kesehatan sesuai dengan tujuan awal kita gitu ya. Lanjut,
kita harus selalu terapkan germas dimanapun, karena germas ini menyeluruh ya, dan banyak sekali indikatornya, seperti makan dengan gizi yang seimbang, rajin olahraga dan istirahat yang cukup, selalu mencuci tangan, gitu. Minum air mineral 8 gelas per hari, makan makanan yang dimasak sempurna, dan bila demam dan sesak nafas, langsung segera ke vaskes terdekat. Menjaga kebersihan lingkungan dan tidak merokok, juga selalu gunakan masker jika batuk, ataupun bisa menutup mulut kita dengan lengan siku dan bagian dalam. Dan jangan lupa berdoa ya, karena kita berusaha juga harus dibarengi dengan doa, begitupun kita sebaliknya. Dan jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona dengan germas gerakan masyarakat hidup sehat. Mungkin yang terakhir, kita juga jangan lupa selalu menggerakkan kampanye 3M yang sekarang sudah menjadi 5M, yaitu mencuci tangan, jangan lupa mencuci tangan, terus jangan lupa memakai masker, dan jangan lupa menjaga jarak, juga menghindari kerumunan dan mengurangi mobilisasi. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun.